Terus ini eh, mumpung ini di depan Gus Zofur juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk saya bahwa apa yang dilakukan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini kitab Khilyatul Aulia. Kitab Khilyatul Aulia itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampai kalau baca Ihya Juz 4 itu beliau memberi saran ke kita, wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Aulia wa tabaqatil asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Aulia karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haramain, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Ki Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh. Ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman Amit sekali dulu Pak. Ini kasih. Yang pengurusan Mas Atafi. Halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan An Sufyan bin Uyainah kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib. Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga kiai-kiai kita tuh ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Lah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau berteman, ya sudah dibolak-balik gitu. Tapi kalau dibalik berteman orang fasik menjadi fasik, ya jangan berteman kalau buatnya masih seperti itu. Ya terus saya teruskan ya. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layyinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran, datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat. Ya. Tapi kalau kamu keras, wah nak nenggonku tak wantemi watu, kan nggak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja gak berani. Artinya efeknya sama, terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fawallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Ketika keras saya juga takut karena kalau terlalu keras bisa tanfir,
Bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus. Lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa. Pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma istadadtu 'alaihim hatta khasyitu wa fis syiddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'iqal lisyaribin atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.